Oke, halo semuanya. Di video ini aku pengen cerita sedikit gitu. Bukan cuma tentang jurnal yang aku tulis aja, tapi juga tentang kenapa aku menulisnya gitu. Judul-jurnal ini tuh memang terdengar berat gitu, tentang perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja. Tapi buat aku, ini nih bukan sekedar judul aja gitu, tapi tentang orang-orang yang berangkat kerja dengan harapan yang banyak gitu, harapan yang indah, harapan sederhana, pengen hidup layak, tapi ya di tengah jalan mereka malah kehilangan kebebasan gitu, bahkan kadang kehilangan martabatnya gitu sebagai manusia. Awalnya aku tertarik sama isu ini karena sering lihat berita gitu tentang WNI yang terjebak di Kamboja. Banyak yang katanya kerja di perusahaan digital, customer service atau admin online. Kadang-kadang normal kan, tapi ternyata di balik itu banyak yang dipaksa kerja di industri judi online dan penipuan digital. Paspor ditahan, jam kerja nggak manusiawi, bahkan ada yang disiksa kalau nggak mencapai target. Di situ aku mulai sadar perdagangan manusia itu sekedar nggak selalu pakai rantai ataupun kekerasan fisik. Kadang cuma pakai link WhatsApp aja gitu dengan janji-janji yang besar. Saya pulang Pak, mohon bantuannya Pak. Kami ingin pulang Pak, mohon bantuannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman saya berharap bantuannya dari MPK Masyarakat Peduli Kuningan, khususnya kepada Bapak Bupati Kuningan dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan beserta aparatur negara Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya untuk bisa memulangkan kami ke tanah air Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang Pak, mohon bantuannya Pak. Nah, dari situ aku mulai bertanya, sebenarnya negara kita ngapain? ASEAN ngapain? Kenapa yang kayak gini terus berulang? Akhirnya aku memutuskan untuk menulis jurnal ini. Menulis jurnal ini untuk melihat bukan cuma pelakunya, tapi juga peran kebijakan, diplomasi, dan kerjasama antar negara. Karena menurut aku, walau warga negara bisa terjebak sejauh itu berarti ada sistem yang nggak berjalan gitu. Dalam penelitian ini, aku nggak wawancara korban secara langsung, tapi aku mengumpulkan banyak dokumen dan penelitian, mulai dari undang-undang tentang TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dokumen ASEAN tentang perdagangan manusia, laporan UNODC, dan berbagai jurnal yang bahas kasus tentang Indonesia dan Kamboja itu. Dari situ aku mencoba melihat polanya, di mana kebijakan itu bekerja dan di mana kebijakan itu justru terhenti cuman di atas lembar kertas aja gitu. Nah, ada beberapa hal yang penting yang aku temuin dan jujur ini agak miris. Pertama, Indonesia sebenarnya sudah punya aturan yang cukup kuat, tapi masalahnya bukan di aturan, melainkan di pelaksanaannya. Banyak lembaga yang jalan sendiri-sendiri dan belum siap gitu menghadapi kejahatan berbasis digital ini. Nah, yang kedua, diplomasi kita masih banyak mengandalkan cara lama. Sementara pelaku perdagangan manusia itu sudah pakai teknologi. Negara masih sibuk gitu dengan prosedur-prosedur birokrasi. Makanya di jurnal ini aku mendorong ide diplomasi digital gitu, karena kejahatannya juga digital. Ketiga, ASEAN tuh sebenarnya punya kesepakatan bersama lewat ACTIP, tapi di lapangan setiap negara itu punya kepentingan dan kemampuan yang berbeda-beda. Pada akhirnya perlindungan korban menjadi terlambat. Keempat, justru lembaga internasional seperti UNODC yang sering jadi penghubung paling efektif gitu. Mereka yang mencari membantu data, pelatihan untuk aparat, sampai proses pemulangan korban. Dari sini aku belajar satu hal, kerjasama internasional itu penting, tapi harus benar-benar jalankan, bukan cuma disepakati. Buat aku pribadi, menulis jurnal ini bikin aku mikir ulang gitu soal makna kehadiran negara. Negara tuh bukan cuma hadir lewat undang-undang aja, tapi lewat perlindungan yang nyata saat warganya merasa paling rentan gitu. Dan perdagangan manusia ini itu menjadi cerminan. Apakah negara itu benar-benar hadir atau datang setelah semuanya terlambat gitu. Aku bikin video ini karena aku nggak pengen jurnal ini tuh cuma dibaca segelintir orang aja gitu. Aku pengen ceritanya tuh sampai ke lebih banyak orang supaya kita sadar
bahwa isu perdagangan manusia itu bukan cuma soal isu hukum, tapi tentang isu kemanusiaan. Siapapun bisa jadi korban kalau sistemnya gagal melindungi. Terima kasih sudah dengerin ceritaku dan jurnal yang aku tulis. Semoga dari cerita ini kita bisa lebih peka gitu, bahwa di balik data dan kebijakan itu selalu ada manusia berharap untuk diselamatkan. Aku Fatan David Umara ucapkan terima kasih.